Pada tanggal 28 Agustus 2003, seorang pengantar pizza yang bernama Brian Douglas Wells merampok sebuah bank PNC di dekat kota asalnya guys, yaitu Erie, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ketika polisi berhasil menangkap Wells ketika kalung peledak di lehernya itu meledak. Bahkan kasus ini disebut-sebut sebagai kasus bom kerah guys, karena dia mengalungkan bom itu di lehernya sendiri. Seperti apa kasusnya? Tonton terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Brian Douglas Wells yang biasa dipanggil oleh orang-orang sekitar dengan panggilan Wells. Dia lahir dan dibesarkan di Erie, Pennsylvania sebagai salah satu 6 bersaudara. Pada tahun 1973, ketika Wells ini berusia 16 tahun, dia keluar dari East High School di Erie dan lebih memilih bekerja sebagai mekanik. Tapi guys, pada saat perampokan bank itu, Wells ini sedang bekerja di Mamma Mia Pizzeria. Ya sudah 10 tahun lah dia ini bekerja di sana. Nah, tepat setelah pukul setengah 2 siang pada tanggal 28 Agustus 2003, pizzeria tersebut menerima panggilan telepon, atau lebih tepatnya menerima pesanan lewat telepon guys. Tapi yang mengangkatnya saat itu adalah bosnya. Dan saat bosnya ini mengangkat telepon itu, bos ini nggak mengerti guys apa yang diucapkan si penelpon itu. Dan karena bos ini tidak mengerti apa yang diucapkan si penelpon itu, bos ini menyerahkan telepon ini ke Wells. Dan Wells menerima panggilan itu dan mencatat pesanan orang tersebut. Dan akan mengantarkan 2 pizza ke 8631 Peach Ridge, sebuah alamat yang berjarak beberapa mil dari pizzeria tersebut. Ya, alamat ini di lokasi menara televisi yang lumayan cukup jauh sih guys, sekitar 2 jaman untuk sampai ke sana. Dan anehnya guys, sekitar pukul setengah 3 sore, Wells ini memasuki salah satu cabang bank PNC di Upper Peach Ridge sambil membawa senapan yang lumayan cukup panjang guys. Senjata api yang panjang dan bom yang dipakai di lehernya. Dan saat dia di depan teller, Wells ini memberikan sebuah catatan perampokan yang berisi permintaan uang sebesar $250.000. Dan di situ juga tertulis guys, waktunya hanya dikasih selama 15 menit. Karena kalau lebih dari itu, bom yang di lehernya itu akan meledak. Ya, sambil Wells ini memberikan catatan itu ke teller, Wells ini juga sambil mengancam orang yang ada di dalam bank itu guys, dengan mengancamnya itu kalau ada yang berani keluar, kalau ada yang berani menelpon polisi, Wells ini juga nggak akan segan-segan untuk menangkap mereka semua. Oke, lanjut pada kasusnya. Saat uang itu sudah dimasukkan ke dalam tas, teller ini bilang kalau mereka tidak bisa atau tidak dapat mengakses berangkas secepat itu dan hanya bisa memberikan uang sebesar $8.702 aja. Dan Wells menerima uang itu sambil dikekep gitu tasnya kan. Setelah itu Wells ini keluar dari bank tersebut. Nah, setelah itu pada pukul 14.38 salah satu saksi bank menelpon 911 guys, dan melaporkan seorang pria yang merampok dengan membawa senjata api dan bom yang melilit di lehernya. Dan menurut para saksi dan rekaman CCTV, Wells ini saat memasuki bank ini, dia ini bersikap dengan santai guys ya. Dia saat memasuki bank, dia tuh juga ikut mengantri.
Dan di bank itu kan ada permen lollipop ya. Dia juga mengisap permen itu sambil menunggu, tapi ketika Wells ini sudah di depan teller, barulah dia mengancam seluruh orang yang ada di dalam bank itu. Nah, sekitar 15 menit setelah Wells ini meninggalkan bank, akhirnya polisi tiba di lokasi kejadian dan melihat Wells yang sedang berdiri di dekat mobilnya, guys. Aneh nggak sih? Maksudnya harusnya 15 menit itu harusnya dia tuh bisa kabur, tapi anehnya tuh dia tetap berdiam diri di luar mobil itu, di luar mobilnya dia, bukannya kabur. Ya langsung dong, polisi ini menangkap dan memborgol dan memaksanya duduk sendirian di tanah. Di tempat parkiran itu, guys, di tempat parkiran mobil itu. Setelah itu segera polisi ini menjauh dari Wells ya, sambil menunggu kedatangan regu penjinak bom. Ya karena yang datang pada saat itu hanyalah polisi biasa, guys, bukan polisi penjinak bom. Jadi makanya Wells ini diletakkan paling ujung lah, di ujung, supaya kalau sewaktu-waktu bom itu meledak ya dia sendiri yang kena gitu. Nah, saat Wells ini sudah duduk sendirian di ujung parkiran itu, Wells ini mengatakan, guys, kepada petugas atau polisi, dia bilang dia ini dipaksa untuk melakukan perampokan itu. Dan dia ini juga disandra oleh 3 orang pria berkulit hitam saat dia ingin mengantarkan pizza ke sebuah alamat yang hanya beberapa mil dari pizzeria tempat dia bekerja. Wells juga mengatakan, guys, mereka menodongkan senjata ke arahnya, mengikatkan bom di lehernya, dan kemudian memerintahkan untuk melakukan perampokan bank itu. Dan jika dia berhasil, dia akan hidup. Namun jika dia gagal, bom itu akan meledak selama 15 menit atau setelah 15 menit. Tapi guys, polisi ini nggak bodoh-bodoh banget lah untuk tertipu oleh Wells ini. Karena meskipun ya Wells ini bersikeras kepada polisi bahwa bom itu akan meledak kapan aja, tapi raut muka Wells ini dan gerak-gerik Wells ini tuh nampak tenang aja, guys. Ya kayak gini lah. Saya ini dipaksa untuk melakukan ini, saya ini disandra oleh 3 orang pria. Jadi itu kayak nggak ada raut muka kecemasan atau kepanikan lah dari ekspresi Wells ini, guys. Ya jadi ya polisi ini kayak ya bertanya-tanya lah, apakah bom ini benar-benar asli atau palsu. Tapi ya kayaknya nih dari gelagat Wells ini, dia tuh kayak percaya kalau bom yang dikalungkan atau yang dikalungin itu adalah bom palsu. Jadi kayak dia ini merasa itu adalah bom palsu. Dan pada pukul 15.18 menit, perangkat itu mulai mengeluarkan bunyi bip yang lumayan cukup keras. Jadi bip 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 yang semakin lama semakin cepat. Dan saat itu ekspresi Wells ini mulai berubah, guys. Yang awalnya cukup tenang, cukup santai, tiba-tiba raut mukanya panik. Setelah kejadian itu, akhirnya polisi menggeledah mobil Wells dan menemukan sebuah catatan bertulis tangan, guys, dengan tulisan instruksi untuk merampok bank. Dan jika sudah selesai, baru melanjutkan untuk mencari kata kunci atau kode supaya bisa menonaktifkan atau mematikan bahan peledak yang dipasang di lehernya Wells itu. Bahkan di tulisan itu juga bilang Wells ini akan terus diawasi. Jika dia berani menelpon polisi, kalung yang dipasangkan di lehernya itu akan meledak. Dan
Di bagian bawah catatan itu juga ada peringatan guys. Tulisannya itu berisi lakukanlah sekarang. Jangan banyak berpikir atau kau akan. Setelah polisi ini melihat isi kertas itu, polisi ini menyimpulkan guys kalau Wells ini menjadi sandera atas kejahatan yang Wells lakukan. Dan kalian tahu guys, menurut dokumen pengadilan FBI, senapan yang Wells gunakan saat di dalam bank itu hanya dirancang untuk 1 kali tembakan aja guys. Gak tahu ya, Wells ini mengetahui atau enggak ya, karena mau ditanya juga kan dia udah meninggal ya. Jadi ya cuma tanda tanya lah, kenapa Wells ini ada niatan untuk merampok bank. Dan sebenarnya juga menurut orang-orang terdekat Wells juga nggak percaya lah kalau Wells ini ada niatan mencuri ya, karena Wells ini tuh nggak ada catatan kriminal apapun ya, bersih lah dia ini guys. Jadi ya keluarga ini percaya kalau Wells ini diancam oleh orang-orang nggak dikenal. Sudah 3 minggu berlalu guys, kasus Wells ini nggak ada hasilnya. Dan kebetulan pada tanggal 20 September itu paslah 3 minggu berlalunya kasus Wells ini. Ada seorang pria yang bernama Rosten yang tinggal di dekat menara televisi. Dia ini menelpon polisi untuk memberitahu ada jasad seorang pria yang bernama James Roden yang disembunyikan di lemari es guys, di garasi rumahnya. Nah, ketika polisi datang ke TKP, polisi menemukan sebuah surat bunuh diri guys. Tapi ya polisi ini nggak yakin kalau Rosten ini pernah mencoba bunuh diri, dan akhirnya Rosten dibawa dan ditahan oleh kepolisian. Setelah ditanya oleh polisi, Rosten ini bilang guys bahwa Neil Armstrong lah yang telah James, karena saat itu James ini tinggal bersama Neil Armstrong yang ternyata James adalah pacarnya Neil. Rosten juga bilang guys, Neil ini membunuhnya dengan senapan saat James sedang tidur, yang saat itu dia ini habis bertengkar masalah uang lah. Jadi mereka bertengkar hebat dan dia nya saat James ini sedang tidur. Lalu dia menelpon Rosten. Neil ini menelpon Rosten untuk membantu menyembunyikan mayat kekasihnya ini dengan bayaran $2.000. Dan ternyata guys, Rosten ini adalah mantan tunangan Neil Armstrong. Makanya dia mau menuruti keinginan Neil ini. Tapi saat di pertengahan, Rosten ini mulai nggak setuju dengan keputusan Neil. Karena Neil ini malah meminta mayatnya itu disimpan di lemari es, bukannya dibuang atau dikubur lah. Makanya setelah 6 minggu kemudian, Rosten memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian. Oh ya guys, kenapa gue membahas tentang Rosten dan Neil Armstrong? Karena ternyata yang menelpon atau yang memesan pizza saat itu adalah Rosten guys. Oke, kembali ke topik. Akhirnya polisi menggeledah rumahnya Rosten secara menyeluruh dan menemukan perkakas listrik, mesin las, dan tumpukan mesin tua. Dan barang-barang lainnya yang komponen ini atau isian ini hampir sama seperti bom yang dipasang di lehernya Wells guys. Tapi ya polisi ini masih ragu lah, karena kan di kertas atau di catatan Wells saat di mobil itu dituliskan kan 3 pria berkulit hitam. Ya tidak samalah dengan ciri-ciri Rosten ini guys. Dan ternyata guys, Rosten gak tinggal sendirian di rumah itu. Dia ditemani oleh seorang pria yang bernama Stockton.
Dan kalian tahu guys, Stagden ini adalah seorang remaja cacat hukum. Stagden ini tinggal sebagai buronan di rumah Rothstein. Ia juga diberi kekebalan hukum atas kesaksian terhadap Neil Armstrong. Tetapi guys, anehnya dia ini nggak pernah lah dipanggil untuk bersaksi di pengadilan karena ternyata Stagden ini sakit dan dia meninggal karena gagal napas akut di Bellingham, Washington. Nah, pada tanggal 23 Juli 2004, Rothstein dirawat di rumah sakit. Setelah sebelumnya dia didiagnosis dengan limfoma. Gua nggak tahu sih guys, limfoma ini penyakit seperti apa, kalian bisa cek ya di Google. Dan pada tanggal 30 Juli, Rothstein meninggal pada usia 60 tahun. Sekarang kita ke Neil. Setelah polisi menggeledah rumah Rothstein, polisi akhirnya menggeledah rumah Neil. Dan kalian tahu guys, rumah Neil ini seperti tempat penampungan sampah. Pernah nggak sih kalian menonton drama Korea atau film Korea yang ceweknya ini memungut sampah gitu loh? Atau kayak makanan yang dia makan kayak pop mini, dia tuh sayang ngebuangnya itu. Jadi kayak dia ini tuh hampir sama kayak gitu deh kayaknya. Ini tuh termasuk penyakit sih sebenarnya guys, penyakit lah. Tapi gue nggak tahu ya penyakit apa. Intinya ini termasuk penyakit. Ya dalam pikiran gue yang ngelihat ini rumah, ini tuh kayak untuk para tikus. Wah ini adalah surganya tikus guys. Ya nggak sih? Tikus ini pasti sangat kayak bernapas lega gitu. Akhirnya ada tempat kayak berbentuk rumah untuk para tikus. Dan kalian tahu guys, saat dia diwawancarai, dia menganggap sebagai kolektor barang-barang bagus dan mewah. Wah, emang gila nih orang. Setelah itu polisi membersihkan rumah Neil. Ya, tikus pun kecewa guys, yang penuh dengan tumpukan sampah. Dan menurut mantan teman sekelasnya Neil ini dikenal karena kecerdasan dan kelicikannya. Tetapi lama-lama kecerdasan ini membuat dia menjadi seperti orang gila lah. Dan ya ternyata Neil ini mempunyai penyakit gangguan bipolar, paranoid, dan narsis. Dia ini percaya guys kalau dia ini akan selalu menang. Bahkan pada tahun 1984 dia juga pernah pacarnya tetapi dibebaskan karena alasan sebagai bentuk pembelaan diri sendiri. Dan akhirnya pada Januari 2005 dia mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 7-20 tahun penjara. Kalian tahu guys, masih pada tahun 2005 Neil ini mengatakan bahwa dia memiliki informasi tentang kasus Wells ini. Tapi ya dia ini pintar guys, ya seperti kata teman lah, dia dikenal sebagai kelicikannya. Makanya Neil ini bilang kepada polisi dia akan memberitahu jika dia dipindahkan dari lembaga permasyarakatan Muncie ke penjara keamanan minimum di Cambridge Spring. Ya, karena guys, saat Neil ini dijatuhkan hukuman, Neil ini dijaga sangat ketat. Dan Neil juga bilang dalam rencana bom kerah itu adalah Rothstein, dan bahkan Wells juga ikut terlibat atau mengetahui tentang rencana bom kerah tersebut. Nah, akhir tahun 2005 ada seseorang saksi guys yang muncul yang mengatakan bahwa Kenneth Barnes terlibat atas bom kerah tersebut. Barnes ini adalah seorang tukang servis TV yang beralih menjadi tukang pengedar. Dan saat laporan itu, ternyata Barnes ini sedang dipenjara atas kejahatannya karena sebagai pengedar.
Setelah diselusuri lagi guys, ternyata Barnes ini adalah teman memancing Neil Armstrong. Oke guys, kan pada tahun 2003 polisi ini belum menggeledah rumah Wells kan. Nah, setelah kematian Rothstein, barulah polisi menggeledah rumah Wells dan menemukan daftar orang-orang yang dikenalnya, termasuk 2 wanita kupu-kupu malam. Dan salah satu wanita itu yang bernama Jessica Hoopsick, yang ternyata dia ini sering mengunjungi Barnes untuk membeli narkoba. Setelah ditanyai oleh pihak kepolisian, Barnes ini mengatakan dia akan bertukar informasi agar mendapatkan keringanan hukuman. Barnes juga bilang guys, dalam semua ini adalah deal, karena deal ini sedang membutuhkan uang. Bahkan deal ingin membayar Barnes untuk ayahnya sendiri, karena dengan ayahnya sendiri ini mendapatkan warisan yang lumayan cukup banyak guys. Emang gila nih orang ya. Tapi ini belum terlaksana ya guys, karena sampai sekarang Barnes ini masih mengklaim bahwa dia tidak mengetahui atau belum tahulah tentang sebagian besar rencana tersebut. Bahkan Barnes juga mengklaim bahwa Wells ikut juga berpartisipasi dalam perampokan tersebut. Ya sekitar sebulanan lah sebelum kejadian itu, Wells ini juga ikut dalam perencanaan itu dan akan diberikan uang lah, diberikan uang dalam jumlah yang lumayan cukup besar jika Wells ini mau melakukan apa yang dia minta. Dan kalian tahu guys, uang itu digunakan untuk apa? Yaitu untuk membayar Jessica. Karena Jessica cuma mau ituan sama Wells kalau dia dibayar. Dan bayarnya juga cukup mahal guys, nggak murah lah. Ya namanya juga ini kan kupu-kupu malam, jadi nggak mungkin gratis kan. Jessica juga mengaku guys dalam dokumenter Netflix yang berjudul Evil Genius bahwa dia juga menjebak Wells untuk berpartisipasi dalam kejahatan tersebut dengan memberikan nama dan jadwal pengirimannya kepada salah satu konspirator dengan imbalan uang dan narkoba. Jessica bahkan mengatakan bahwa Wells tidak mengetahui tentang perampokan tersebut. Ketika pada tahun 2007, jaksa wilayah Mary Beth Buchanan menyatakan bahwa ia yakin Wells ini juga ikut terlibat dalam rencana tersebut bersama Rothstein, Barnes, dan Bill yang merupakan dalang atas bom kerah itu. Jaksa wilayah juga yakin guys bahwa Bill dan Barnes telah berencana mengambil uang dari Wells segera setelah ia merampok bank, tetapi mereka melarikan diri ketika melihat polisi tiba. Dan pada bulan Juli 2007, DA Buchanan mengumumkan bahwa penyelidikan telah berakhir dengan menyatakan bahwa Neil Armstrong dan Barnes didakwa melakukan kejahatan tersebut. Dakwaan tersebut juga menyatakan bahwa Rothstein dan Wells adalah konspirator berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan selama 4 tahun. Setelah penantian panjang, akhirnya pada bulan Februari 2011, Neil dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup ditambah 30 tahun penjara atas perannya dalam pencurian tersebut. Ya walaupun Neil ini selalu mengatakan guys bahwa dia ini bukan dalam kasus bom kerah itu, dan pada tanggal 4 April Neil meninggal di dalam penjara. Sedangkan pada tahun 2008, Kenneth Barnes dijatuhkan hukuman atas konspirasi atas kasus bom kerah tersebut, yang dijatuhkan hukuman 45 tahun penjara. Tetapi dia dikurangi masa hukumannya menjadi 20 tahun karena ya dia ini bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengakui
keterlibatannya atas bom kerah tersebut. Sedangkan Rothstein, banyak yang kesal guys dengan Rothstein ini, karena kenapa dia tuh meninggal terlalu cepat gitu loh. Karena ini tuh kasus masih di awang-awang sih sebenarnya, dan dia meninggal ya udah kayak cuma mengandalkan pernyataan Dale dan Barnes dan Jessica. Bahkan agen FBI pun percaya guys bahwa Rothstein ini adalah dalang yang sebenarnya dalam kasus bom kerah ini. Atau lebih tepatnya yang membuat bom kerah tersebut. Dan terakhir, Wells. Meskipun kesimpulan resmi yang mengatakan bahwa Wells telah menjadi bagian dari rencana tersebut, sebagian orang-orang banyak yang menentang keputusan itu guys. Ya seperti faktanya kan bahwa Wells ini membiarkan orang-orang yang di dalam bank itu pergi, dan catatan yang ditinggalkan kepada teller juga dengan mudahnya Wells ini mengarahkan dia ke polisi. Maksudnya itu mengarahkan ke polisi itu guys, kan dia kan keluar dari bank ini seharusnya langsung bisa pergi. Sedangkan polisi ini kan datang 15 menit lah dari kejadian itu. Berarti kan dia menunggu polisi dong. Makanya banyak yang nggak percayalah kalau Wells ini ikut terlibat dalam bom kerah tersebut. Tapi ada juga guys sebagian orang yang mengatakan bahwa emang Wells ini awalnya setuju dalam rencana tersebut, tetapi kemudian dia dikhianati dan menjadi korban. Kalau menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Apakah Wells ini terlibat atau tidak? Coba komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton di channel Put Daily. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.